Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Rizky Adisutio, NIM 120501169997. Saya dari kelas C, jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara atau teknik menyederhanakan persamaan logika dengan menggunakan peta Karnaug atau key map. Nah, untuk itu mari kita langsung ke videonya. Saya di sini sudah menuliskan pengertian dari peta Karnaug. Nah, sebelum kita menerapkan peta Karnaug ini kepada persoalan-persoalan, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu dong apa itu peta Karnaug. Nah, peta Karnaug atau juga disebut dengan Karnaug map atau lebih singkatnya kita sebut dengan key map adalah metode untuk persamaan aljabar boolean atau juga bisa diartikan dengan cara menyederhanakan aljabar boolean dengan menggunakan lajur baris dan kolom. Nah, metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Maurice Karnaug pada tahun 1953 dan merupakan penyederhanaan dari metode Fetchcard atau kartu Fetch. Nah, rumus key map ini yaitu 2 pangkat n. Nah, n ini merupakan jumlah variabel. Nah, biasanya kita temukan pada persoalan-persoalan ada yang menggunakan 4 variabel, 3 variabel, dan 2 variabel. Nah, adapun tahap-tahap penyelesaian peta Karnaug atau key map. Yang pertama yaitu membuat peta Karnaug atau key map-nya. Nah, lebih jelasnya nanti kita akan ke contoh persoalan. Yang kedua, isi kotak pada key map dengan logika 1 jika persamaan ada dan logika 2 ketika persamaan yang tidak ada. Berarti ketika persamaan itu ada kita tulis 1, jika tidak ada boleh kita tulis 0 atau tidak ditulis pun sebenarnya boleh. Nah, untuk 3, kelompokkan yang berlogika 1 dan yang berdekatan menurut aturan 2 pangkat n. Nah, n sendiri yaitu jumlah logika 1. Nah, lebih jelasnya nanti kita ke contoh persoalan, oke? Nah, misal n sama dengan 0, yaitu 2 pangkat 0 sama dengan 1. Sedangkan n sama dengan 1, yaitu 2 pangkat 1 sama dengan 2. Dan untuk n sama dengan 2, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, untuk n sama dengan 3, yaitu 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ya sama dengan 8. Nah, untuk yang 4, n sama dengan 4, yaitu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Oke. Yang selanjutnya yaitu jika logika 1 pada sisi kiri dapat digabung dengan sisi kanan. Nah, dan logika 1 pada bagian atas dapat kita gabung dengan bagian bawah. Nah, buatlah fungsi atau persamaan-persamaan baru pada tiap-tiap kelompok. Hasil penyederhanaan fungsi adalah dengan menjumlahkan OR atau mengorkan fungsi atau penyederhanaan tadi pada tiap-tiap kelompok. Oke, baiklah. Kita langsung saja ke contoh soal. Oke, di sini saya sudah ada contoh soal yaitu Y. Saya bacakan dulu, yaitu Y sama dengan A
B, C, D aksen diorkan atau ditambahkan dengan A aksen, B, C aksen, D ditambah dengan A, B, C aksen, D aksen ditambah lagi atau diorkan dengan A, B, C, D di aksen ditambah dengan A aksen, B, C, D baru ditambah dengan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, jadi persoalan ini, dari soal ini kita akan menjelaskan teknik atau cara menyederhanakannya dengan keymap atau dengan biasa, yang berarti menyederhanakan aljabar boolean menggunakan lajur, baris, dan kolom. Nah, di sini sudah ada 4 variabel. Berarti di sini kita menggunakan rumus 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 yaitu 16. 2 pangkat 4. Rumus. Terus di sini rumus. Rumus sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, berarti kita akan menggunakan 16 kotak-kotak. Nah, 16 kotak. Nah, langkah pertama yaitu kita lihat yang tadi, langkah pertamanya apa? Buat peta Karnaug map. Nah, peta Karnaug map kita buat. Di sini kita garis begini. Oke, yaitu di sini kita buat variabel A dan B, yang di sini C dan D. Nah, kita buat. Bentar, saya buat dulu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini buat. Nah, coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kita sudah membuat petanya berdasarkan rumus. Nah, di sini kita isi dengan abar, bebar. Nah, di sini bebar, kita bebar atau aksen sajalah. Di sini aksen, kita tulis aksen juga. Aksen di sini kita tulis aksen juga. Ini kita kalikan saja. A aksen, B aksen. Terus di sini A aksen B. Di sini AB saja. Di sini A B aksen. Oh, di sini aksen. Sorry. Lebih mudahnya kita aksenkan saja. Oke, di sini salah. Oke, aksen. Nah, untuk yang variabel CD sama kita tuliskan juga di sini C aksen, D aksen. Di sini C aksen D. Oh, sorry. C aksen D. Di sini C D. Nah, yang di sini yaitu C D aksen. Nah, atau juga kita bisa tuliskan apabila A aksen berarti sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa tuliskan 0, di sini 0. Nah, bisa ya.
kita tuliskan saja di sini 0, di sini 0, karena di sini aksen, di sini aksen, di sini aksen, yaitu berarti A aksen berarti 0, B 1, di sini berarti 1 1, sedangkan di sini yaitu 1, B aksen berarti 0. Nah, oke, kalau kita buat dengan bilangan biner bisa juga seperti ini. Nah, untuk yang ini sama. Di sini dia dua-duanya menggunakan aksen atau bar, berarti sini 0. Yang di sini 0, di sini 1, di sini 1 1, di sini 0 1. Nah, langkah kedua sudah selesai kita buat. Nah, untuk langkah kedua ini tadi langkah pertama. Oke, dengan langkah kedua yaitu isi kotak pada keymap dengan logika 1 ketika persamaan itu ada, dan logika 0 jika persamaan itu tidak ada. Nah, kita masuk ke soal. Berarti soalnya yaitu AB berarti AB kita di sini AB. Oke, berarti AB C D aksen, C D aksen. Nah, berarti kita bisa lihat di sini C AB C D aksen, berarti di sini ada persamaan yang ada, berarti kita tulis 1 atau kita juga bisa tulis di sini A B C D aksen. Nah, tapi untuk lebih simpelnya kita tulis 1 saja di sini 1. Dan untuk yang kedua yaitu A aksen B, A aksen B yang mana? A aksen B. Oke, A aksen B berarti di sini ya. A aksen B, yang untuk variabel selanjutnya C aksen D. C aksen D. Nah, berarti di sini. A aksen B, C aksen D berarti di sini. Oke, untuk yang ketiga yaitu AB C aksen D aksen. AB C aksen D aksen berarti di sini dia, di sini. Dan untuk yang keempat ABC D, AB C D, AB C D. Nah, berarti di sini. Nah, untuk yang kelima yaitu A aksen B C D. A aksen di sini, A aksen B di sini, yang CD-nya di sini. Oke. Terus itu A aksen B C aksen D aksen. Nah, A aksen B C D aksen berarti ya AB di sini, CD di sini. Oke. Nah, kita sudah selesai menentukan tadi yang tahapan kedua, yaitu isi kotak-kotak pada keymap dengan yaitu sekarang kita kelompokkan. Cara pengelompokannya yaitu begini. Kelompokkan yang berlogika 1 yang berdekatan menurut aturan 2 pangkat n. Jumlah logik n merupakan jumlah logika 1. Nah, misal di sini kita kelompokkan dahulu itu yang berdekatan. Berarti kita bisa kelompokkan ini dengan yang ini dengan yang ini, dan yang ini dengan yang ini. Nah, kita kelompokkan. Oke. Berarti di sini ada 3 kelompok, dia berdekatan. Kalau di sini, kalau ini dia berdekatan 1 2 3. Nah, untuk hukumnya atau aturannya di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti yang hasil 3 tidak ada. Nah, berarti tidak boleh. Oke. Selesai. Baru yang keempat.
Logika 1 pada sisi kiri dapat digabung dengan sisi kanan, dan bagian atas dapat kita gabung dengan bagian bawah. Nah, sedangkan ini 3 kita gabung sisi atas dan sisi bawah, berarti tidak bisa. Nah, berarti untuk soal yang ini berarti ya hanya seperti ini, hanya 3 kelompok yang di sini bisa kita tuliskan dengan kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Nah, baru kita buat yang 5. Buatlah fungsi ini, atau bisa juga disebut persamaan baru pada tiap kelompok. Nah, kita buat. Oke, di sini kita buat kelompok 1, kelompok 1. Oke, berarti sama dengan sini. Kelompok 1 yaitu A aksen, B aksen, AB, CD. Nah, kita kelompokkan A, kelompok 1, A, B, CD. Nah, untuk yang keenam, hasil penyederhanaan fungsi adalah dengan menjumlahkan orkan. Nah, berarti ini sama juga kita orkan, kita tambahkan, kita orkan dengan yang ini. A, B, C, D, A, B, C, D aksen. Nah, kita di sini Y ya. Tadi persamaannya Y. Nah, sama dengan, nah berarti di sini kita bisa lihat, kita sederhanakan lagi, yaitu Y sama dengan A, B, C, D aksen. Nah, di sini kita lihat ada yang berlawanan, D dengan D aksen berlawanan, berarti kita turunkan D orkan dengan D aksen. Sini A, B, C sama, berarti A, B, C buka kurung dalam tutup kurung. Nah, D. Oke, berarti bisa kita jumpai hasil akhirnya yaitu ABC. Ini sifat komplement, yaitu yang dimana variabel D diorkan dengan variabel D aksen, dia akan menghasilkan atau sama dengan 1. Nah, untuk ABC N dalam kurung 1 berarti bisa dapat dihasilkan yaitu ABC saja, satunya hilang, berarti yang Y sama dengan ABC. Nah, oke. Ini hasil kelompok 1. Nah, ini sudah kita cari hasil penyelesaian dari kelompok 1. Dan sekarang kelompok 2. Kelompok 2 bisa kita tuliskan dengan di sini kelompok 2 ya. A aksen Y sama dengan A aksen B, C aksen D diorkan dengan A aksen B, C, D. Berarti Y sama dengan, kita lihat lagi, yaitu C di sini dengan di sini berlawanan, C aksen dengan C. Berarti kita keluarkan A aksen B, D buka kurung, C aksen diorkan dengan C tutup kurung. Nah, sama yang seperti kelompok 1 tadi, berarti A aksen B, D dalam kurung C aksen diorkan dengan C, bisa kita tulis, oh ini dengan ini berarti menghasilkan 1. Ini kan sifat komplement yang dimana C aksen dengan diorkan dengan C sama dengan 1. Berarti kita tuliskan di sini A aksen BD dalam kurung 1, A aksen BD
dikali atau di n-kan dengan dalam kurung 1 berarti menghasilkan ABD. Maksudnya A aksen BD. Berarti A aksen BD. Nah, hasil akhirnya yaitu ini A aksen BD. Oke. Kita sudah mengetahui kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, yang terakhir yaitu kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Kita bisa tuliskan di sini kelompok 3 ya. AB A B CD A B C aksen D aksen A B C aksen D aksen C aksen D aksen diorkan di sini Y, di sini Y sama dengan A aksen B C aksen D aksen. Nah, berarti di sini kita tuliskan, kita sederhanakan lagi. Di sini kita lihat yang berbeda yaitu A yang berlawanan. A berarti kita keluarkan B, C aksen D di dalam kurung, buka kurung, A diorkan dengan A aksen. Nah, Y sama dengan B, C aksen D. Ini sama seperti yang kelompok 1 dan kelompok 2, ini adalah sifat komplement, di mana A diorkan dengan A aksen akan menghasilkan 1, berarti sama dengan B, C aksen D. Jika di n-kan dengan dalam kurung 1 akan menghasilkan B, C, D saja. Satunya bisa hilang. Berarti B, C, D. B, C aksen D. Nah, berarti atau jadi hasilnya adalah sama dengan, nah untuk yang terakhir kita bisa lihat ke-6 yaitu hasil penyederhanaan fungsi adalah dengan menjumlahkan organ fungsi pada tiap-tiap kelompok. Nah, pada kelompok 1 hasilnya yaitu Y sama dengan A, B, C. Di tiap-tiap kelompok diorkan kan, berarti ditambah dengan yang kelompok 2 yaitu H, B, D. Yang ketiga yaitu B, C aksen D. Nah, ini adalah hasil dari penyederhanaan persamaan logika menggunakan peta Karnaugh. Oke, sudah selesai. Sekian, terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.